Selamat datang di Garut, Jawa Barat. Daerah ini terkenal dengan budaya ketangkasan adu dombanya. Untuk menguji domba aduan, kami sering melakukan pagelaran seperti ini. Domba hanya boleh beradu dengan lawan sesuai kelasnya. Kelasnya dibagi menjadi 3 berdasarkan berat badannya. Oh iya Bolangers, salah satu fungsi tanduk domba yaitu untuk perlawanan dan pertahanan. Dan tanduk ini bisa meredam benturan loh. Setelah semua domba bertanding, saatnya pengumuman pemenang nih Bolangers. Juara kahiji dikengingkan Konami Domba Lexus kagongan Bapak Haji Dedi di Padepokan Sahara. Nah, inilah pemenang ketangkasan domba Garut Piala Si Bolang. Mau menang atau kalah, ajang ketangkasan ini pasti ditutup dengan joget bersama. Hehehe. Ketangkasan domba sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Garut. Makanya setiap diadakan ketangkasan, warga pasti berbondong-bondong ikut memeriahkan. Asik, parabot. Oh iya Bolangers, domba-domba ketangkasan juga harus selalu dirawat. Salah satunya dengan mencukur bulunya. Bulu yang rapi dan menarik juga menentukan domba sehat atau tidak. Orang asupan lain aja meh. Bolangers, lihat. iya, Ini Terano Masih namanya. Juara So, presiden jalan. tahun 2018 kelas A di Bolangers. Lihat, badannya gagah banget Bolangers. Tenaganya juga kuat. Bah, Iras kecukuran, Bah. Agar lebih tenang ketika dicukur sambil dielus-elus badannya ya. Tuh, jadi tenang kan Bolangers? Untuk merapikan bulu harus memakai gunting manual Bolangers. Memotong bulunya juga tidak boleh sembarangan loh. Harus dibentuk semenarik mungkin agar menambah nilai. Bolangers, ini kita bukan mau dipotong loh. Ini mau memperbaiki tanduknya Bolangers. Nah, biar bentuk tanduknya sempurna, harus dirawat dengan cara dibengkokkan. Selain menjaga tampilan, tujuan membengkokkan tanduk supaya tidak melukai lawan nantinya. Untuk membengkokkan tanduk, Paman Etep dan Abah Nonon nih ahlinya. Caranya juga unik loh teman, yaitu dengan cara dibakar. Sebelum dibakar, tutup kepala domba dengan handuk basah. Lalu baluri tanduk dengan sabun colek. Dengan cara ini domba nggak merasa kepanasan Bolangers. Tenang aja, proses ini tidak menyakiti domba kok. Karena yang dipanaskan hanya bagian tengah sampai ke ujung saja. Lalu sambil dipanaskan, olesi tanduk dengan kecap. Panasi lagi sambil ditiup-tiup agar panas dari bara api merata. Kecap yang dipanasi dengan api membuat tanduk lentur dan mudah dibentuk. Tekuk tanduk sesuai dengan arah yang diinginkan, lalu siram dengan air. Gimana Bolangers? Jadi tambah ganteng kan dombanya? Agar lebih sehat, domba juga perlu diberi jamu yang berisi rempah-rempah, susu dan kuning telur ayam kampung. Tinggal minum kan deh. Semoga si Terano menang lomba lagi ya. Oh iya Bolangers, selain ada domba ketangkasan, ada juga domba pedaging alias domba sayur. Kalau yang ini perawatannya tidak sesulit domba ketangkasan. Tapi kalau salah merawat juga bisa membuatnya sakit. Bolangers, ini
rumputnya nggak bisa langsung dikasih makan ke kambing nih Bolangers karena masih basah. Takut kambingnya kembung dan cacingan. Jadi kita harus jemur dulu nih. Ayo Mang. Yuk. Nah, baru tahu kan? Cacingan dan kembung bisa membuat nafsu makannya berkurang dan berat badannya jadi menurun. Bolang, kadaria ya. Mamang boga daging domba bisa yang nyabeyan ta daging domba peternakan Mang Atep Pak Haji Nasri. Asik ya Mang. Nah, di sini digoreng bolang. Sate gitu. Lang. Menta lang eta lang, hayang pisan lang eta daging domba lang, hayang ngasaan. Bot, parabot dapur. Naon di tukang parabot ka dia ngariweukeun. Si Wara, tamu gahutam kamari. Wayang ti mana tah ati aya kita jukut aja jeung anak domba. Mau dipanggil urang. Ayo, orang tepun persiapan. Anak domba yo aya kita anak domba eta. Mana mama ayah rayona wa mun nyaho urang. Bolangers, kami sedang di kebun ciplukan atau cecendet, atau lebih kerennya disebut golden berry. Buah yang dulu banyak di pinggir sawah dan jarang dimanfaatkan ini, kini sudah mulai dibudidayakan karena memiliki segudang manfaat untuk kesehatan. Di kebun ini ada sekitar 2.000 batang pohon ciplukan yang berumur 1 tahun. Lumayan banyak kan? Bolangers, nih lihat. Sesuai dengan namanya golden berry yang diambil yang warnanya kuning keemasan nih Bolangers. Tuh lihat. Kalau yang kuning ini rasanya pahit, agak manis, tapi asam-asam gitu Bolangers. Cuman baik untuk kesehatan. Oh iya Bolangers, 2 hari sekali ciplukan dapat dipanen. Sekali panen bisa menghasilkan 100 kg buah matang yang dijual dengan harga Rp80.000 per kilogram. Lang, stop ayo. Coba, ayo Mukni, ayo. Ya, abis itu coba ayo orang cobaan yuk. Ya. Sini mah. Ame sambil mah. Ayo mau amit lang, tuh abah amit. Si Abah mah lamun aya makanan datangnya. Tuh itu tukang parabot kan bolangnya. Wayang hutang urut langsung 170. Tuh anger ya mendingan kita hangat meunang itu. Wah, pokoknya mah mung mayar ayeuna kene tuh dunungan nanyakeun ah. Ieu mah dek dibayar mangke deui kagak dibayar tah. Mayar ayeuna cukup naon ah. Orang panggil. Aya naon ieu? Jeung tukang parabot ka kebon. Pas balik. Nyawa Paung tukang parabot jijigan make jeung ka kebon. Kami akan membuat kue khas Garut nih Bolangers. Semua bumbu sudah siap, ciplukannya juga banyak. Buah ciplukan harus dikupas bagian kulitnya agar mudah dihaluskan. Agar rasanya lebih gurih, pakai parutan kelapa ya. Kelapa yang dipakai pun hanya yang sudah tua saja ya. Sebelum dihaluskan, beras ketan harus disangrai terlebih dahulu agar lebih mudah halus dan rasa kue ladunya harum. Beras yang sudah kering bisa langsung dihaluskan dengan cara ditumbuk. Tapi jangan terlalu halus ya menumbuknya agar kue masih terasa renyah ketika digigit. Tumbuk juga ciplukan sampai halus dan menjadi bubur. Menghaluskan buah yang matang tidak perlu waktu yang lama kok. Masak ciplukan yang sudah halus sampai mendidih dan sedikit mengental. Lalu tambahkan kelapa yang sudah diparut dengan ampasnya. Masak sampai adonan sedikit mengental. Atas asam sepertosnya ya, kurang jahit. Nah,
Agar lebih menarik, tambahkan pewarna alami di adonan yang sudah setengah matang. Tambahkan ketan tumbuk, aduk-aduk sampai merata. Lalu masak lagi sampai semua adonan mulai mengental, mirip seperti adonan dodol. Duh, ternyata mereka masih belum selesai juga ya masalahnya. Nah, Bolangers, sudah jadi deh. Saatnya menikmati. Ini dia ladu khas Garut yang bagus untuk kesehatan karena menggunakan bahan buah ciplukan. Ayo, lari kawan. Kami akan mencari batu di Bolangers. Namanya batu templek. Bisa digunakan untuk memasak. Karena perjalanan kami masih jauh, kami mampir ke kebun konyol dulu ya. Nah, ternyata buah konyolnya sedang berbuah lebat Bolangers. Langsung kita panjat saja pohonnya yuk. Konyol hutan ini biasa kami sebut markisanya Garut. Kalau markisa merambat di tiang buatan, sedangkan konyol merambat di pohon yang tinggi seperti ini. Selain itu, daunnya lebih lebar. Asik, buahnya banyak sekali Bolangers. Awas, tangkap. Yuk gitu. Jauh euy. Makanya. Lang. Siapa? Milarian konyol ta, iya ya konyol asak tuh. Itu dapat di mana bi mata ayah? Abah mah selalu ada. Ayah wae di mana-mana, ye lah. Bolangers, buah konyol ini harus dipanen setelah warnanya kekuningan. Nah, ini dia perbedaan rasa markisa dan konyol. Bagian dalam konyol berwarna putih dan rasanya lebih manis. Sedangkan bagian dalam markisa berwarna kuning dan sedikit asam. Yuk, kita lanjutkan perjalanan kita. Setelah kenyang makan buah hutan, kita lanjutkan perjalanan kita yuk. Sedikit lagi sampai di Bolangers. Bolangers, ini nih tempat pengambilan batu templek di Garut Bolangers. Batu templek ini memang biasanya untuk bangunan, tapi bisa juga untuk memasak daging domba kami Bolangers. Lihat banyak banget kan? Ikutin keseruan aku terus ya. Ngebolang yuk, ayo Bolangers. Yuk, langsung saja kita temui Paman Ujang dan Abah Umut. Lokasinya memang di sekitaran tebing, jadi kita harus berhati-hati. Badai nyusun ke batu, Mangga Neng, mangga. Kanggo naon Neng? kanggo masak. Oh mangga tapi mang bantuan heula. Oh boleh atuh Mang. Bolangers, kita bantu Paman dulu yuk. Batu templek tidak langsung berbentuk tipis Bolangers, tapi harus dibelah dan dicongkel dari tebing. Cara mengambilnya juga tidak boleh sembarangan. Harus dipukul sesuai dengan garis retakan batu. Batu templek terbuat dari lahar yang mengering, dari lapis per lapis, sehingga membentuk batuan pipih yang lebar. Agar tidak berat, cukup luncurkan batu ke bawah, tanpa perlu repot membawanya satu persatu. Sampai di bawah, batu masih harus dibelah dan dipotong sesuai ukuran. Ada yang ukuran besar, ada juga yang sedang. Yo Neng, iya kanggo masak teh. Oh, nungun atuh Bah. Yo. Yaki. Burger. Ini ya. Yo, burger. Nah, kita dikasih batu templek nih Bolangers. Yuk, kita gunakan untuk memasak. Nah, Bolangers,
Batu templek ini kita jadikan sebagai alat panggang. Sebelumnya, batu harus dipanaskan dan diberi lapisan minyak goreng. Agar lebih cepat matang, daging harus dipotong tipis dan lebar. Daging domba mudalah yang terbaik untuk dipanggang, karena dagingnya empuk dan seratnya sedikit. Bumbu yang digunakan untuk memasak domba panggang lumayan mudah kok. Cukup geprek dan potong-potong bawang putih yang banyak. Ratakan bumbu yang sudah halus ke semua dagingnya. Nah, Bolangers, bumbu yang aku pakai ini bumbu sederhana, tapi tetap rasanya pasti enak. Ya. Baru dah, udah. Ayo atuh. Kalau semua sudah siap, saatnya memanggang. Wah, suara daging yang terpanggang di atas batu mirip seperti digoreng kan? Kelebihan memasak daging memakai batu ini adalah panasnya yang lebih stabil. Jadi daging bisa matang sampai ke bagian dalam dan aroma bumbunya lebih kuat. Tidak perlu waktu lama, daging sudah berubah warna menjadi coklat keemasan. Tandanya sudah matang. Kami lebih suka yang setengah matang loh, agar daging tidak terlalu keras ketika dinikmati. Mantap! Dagingnya empuk dan rasa bumbunya meresap sampai ke bagian dalam daging. Aroma kayu bakarnya juga menambah nikmat rasa. Kalau ini sih dijamin tidak kalah dengan masakan restoran. Pulang ke dalam oge. Baik bodoh. Ya. Sampean dia nikmat kena. Aduh, enak. Baru udah pulang. Wah, kernaun wah. Wah, bayar uang utang ayeuna mumpung pami. Kadeu wani mah tah mentah sok guna daging goma. Bayar heula utangna wah mung dunuan agian wah. Kenapa ihan Bolangers, ternyata itu rasanya enak banget. Ada asinnya, ada manisnya, ada pedas dari meritanya Bolangers, kayak yang ada di restoran. Ayo barudak, nu apa tuh? Hewan naon? Nu makannya daging. Oh, apa tuh? Apa? Hewan karnivora. Oh, bener. Badannya besar, tangannya kecil. Kalau mengaum, yang lain langsung mundur. T-Rex, itu namanya. T-Rex. Selamat datang di Taman Dinosaurus kami. Termasuk binatang karnivora. Kalau lapar suaranya menggema. Lehernya panjang, setinggi awan. Kalau mengangguk, pohon pun langsung. Gimana teman-teman? Asik kan nyanyinya? Pas banget dengan tema permainan kita. Yaps, dinosaurus. Dia selalu ramah. Kendaraan yang kita naiki ini bernama Dinodokar dan Dinoride. Seru kan, Bolangers? Bolangers, sekarang aku mau ngasih makan. Ini nih, apa coba namanya? Ya, namanya Triceratops. Ini anaknya, ini mamanya nih Bolangers. Laper dia. Kita mau ngasih makan deh. Ikutin keseruan aku terus ya. Bolang yuk. Ayo guys. Tinggal masukkan makanannya ke mulut dan hap! Semua makanan dilahap habis. Harusnya yang disuapi anaknya ya. Tapi ini mamanya makannya banyak. Selain tempat bermain, Dino Land juga sebagai tempat belajar loh. Nah, kalau ini T-Rex, hewan yang kita nyanyikan. Langsung ambruk, sukanya sayur dan juga daun. Mana ya? Wah,
hewan peliharaan sendiri. Bisa kita adu dan bisa dinaiki. Asik juga ya. Tempat ulin barudak ya, Ulin barudak napa ya, Pak? Ya, Pak. Bapak, itu babaturan Nabi. Oh iya, bebaturan di jalan. Si Neng Sok bola. atuh. Pak. Aduh, Nengnya di mana, Neng? Hari rupiah ya, malah awak ngegel ini. Alah, nyampur kan. Buka, aduh. Wah, ayo jelemaan, Neng. Ayo tuh kan, iya bapak pakai dalaman. Ayo sugan teh asli. Si Uwa nu boga hutang, Neng. Apa? Erek dibayar dari lemes gawe ta di dia. Ayo, siapa yang punya hutang? Jangan lupa dibayar ya.